Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumi ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ridho Allah kita sampai hari ini kita sudah masuk pada tanggal 17 Ramadan. Tidak terasa begitu cepat. Sudah hampir mendekati 20 hari kita melaksanakan perintah saum fi Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada riwayat hadis yang menyampaikan, yang pertama adalah rawa anna suhufa Ibrahim alaihi salatu wassalam unzilat lailatun awala syahr Ramadan. Yaitu yang pertama adalah suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan pada 1 Ramadan. Wa Taurat, kalau kitab Taurat itu tanggal malam tanggal 6 Ramadan, li sitti layali min Ramadan. Wa Zabur, kitab Zabur itu diturunkan lis natai asyrota lailatan minhu, jadi tanggal 12 malam tanggal 12 Ramadan. Injil wal injilu bisamani asyrota, jadi ketika Injil itu diturunkan Allah itu pada saat tanggal 18 Ramadan. Wal furqan li sab'i wa ishrina minhu ba'dal Injil. Al-Quran diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan. Alhamdulillah, nanti malam kita akan insya Allah akan memperingati nuzulul Quran, yang mana momen nuzulul Quran itu untuk merefleksi diri kita sebagai seorang muslimin, muslimat, karena kita semuanya oleh Allah disyariatkan, dan syariat Allah dituangkan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga bagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan al-jannatu mustaqah, jadi surga itu sangat merindukan ila arba'ati nafar, kepada 4 kelompok. Siapa kelompok itu? Yang pertama disampaikan oleh Rasulullah, talil Quran, jadi orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Pada saat bulan Ramadan kita bertadarus atau kita mendengarkan orang yang sedang membaca Al-Quran, derajatnya juga sama. Ketika kita tidak mampu untuk membaca, kita mendengarkan, ya, atau kita menyimak. Kalau kita tidak mampu untuk menyimak atau mendengarkan, paling tidak kita muhibbin, cinta kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Wujud cinta kita kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, kalau di budaya kita, alhamdulillah, banyak orang-orang yang mendatangkan makanan-makanan ringan, minuman-minuman ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau, di tempat-tempat yang mana di situ ada majelis
talil Quran, tadarus, maka orang-orang yang seperti ini juga derajatnya sama seperti orang-orang yang membaca Al-Quran. Jangan kita menjadi orang yang keempat. Kalau kita tidak bisa membaca, kita mendengarkan. Kalau tidak bisa mendengarkan, paling tidak kita cinta kepada orang yang membaca. Dengan wujud kita memberikan sesuatu, minuman atau makanan. Kalau orang yang nomor 4 adalah dia sudah tidak membaca, tidak mau mendengarkan, tidak muhibbin, tidak cinta, tetapi dia seneng ngerecoki. Dianggap tadarusil Quran, membaca Al-Quran itu membisingkan telinga, mengganggu dan lain sebagainya. Kalau kita orang Muslim merasa terganggu ketika Al-Quran dibaca, apakah itu sebuah kebenaran di dalam jiwa kita? Itu adalah firman Allah, yang mana ketika kita beriman kepada Allah, juga beriman kepada kalamullah. Sehingga ketika kita merasa iman kepada Allah, berarti kita juga tidak asing untuk mendengarkan firman-firman Allah. Walaupun itu diulang-ulang, ada rasa cinta karena kita meyakini keimanan kita kepada Allah. Itu adalah kalamullah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka paling tidak di momen nuzulul Quran ini, kita memulai dari diri kita untuk mencintai Al-Quran. Karena nanti Al-Quran ini yang nantinya akan memberikan syafaat terhadap diri kita fi yaumil qiyamah, untuk supaya kita semuanya dimasukkan surga Allah. Berikutnya orang-orang yang dirindukan surga setelah orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang sedang tadarus, wa hafidhul lisan, orang yang menjaga lisannya. Sekarang banyak juga orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, atau sekarang kita tidak bersuara lisan kita, tetapi tangan kita dengan menulis sebuah tulisan-tulisan di media sosial. Itu salah satu dari kita untuk menjaga tangan kita, lisan kita, untuk tidak menyakiti orang lain, khususnya di bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang selalu memberikan makan orang yang lapar. Kepedulian. Hari ini alhamdulillah umat muslim di Indonesia bergerak pelan-pelan tapi pasti. Alhamdulillah, setiap mau berbuka puasa banyak orang-orang yang membagikan takjil di jalan-jalan. Dan mudah-mudahan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang nantinya akan dirindukan oleh surga. Amin. Yang terakhir adalah wasaimin fi syahri Ramadan. Alhamdulillah, itu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga 4 ini, orang yang membaca Quran, itu, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan, orang yang berpuasa, adalah orang-orang yang senantiasa dirindukan surga. Dan alhamdulillah, kita semuanya di bulan Ramadan ini, kita sudah berpuasa. Kita juga tadarus ketika malam. Karena kita juga membagikan makanan untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa berbuka puasa. Dan secara otomatis, karena kita puasa, kita sudah hafidhil lisan. Insya Allah kita semuanya akan dirindukan oleh surga pada saat bulan Ramadan ini dan pada saat momen nuzul Quran ini. Mudah-mudahan dengan adanya momen nuzul Quran ini, kita sebagai umat muslim yang senantiasa orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan
keluarga kita, termasuk orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, anak-anak turun kita, yaitu anak-anak yang mencintai Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.